Tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari istana ajudan presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Mantan pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa ia secara langsung ditelepon oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertanya mengenai kasus yang menyangkut ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Halo masyarakat Indonesia, hari ini tanggal 19 Mei, tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari istana ajudan presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang, "Selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku." Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak? Tentu saya sudah memberikan uraian pendapat saya kepada Bapak Prabowo karena saya ikut dalam kasus itu. Pada awal pertama kali saya yang telah menganalisa bukti semuanya. Namun di medsos ini saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Itu rahasia saya. Namun ada satu hal yang saya ingatkan kepada Presiden. Saya bilang begini, salah satu asisten dari Nadiem yaitu Ibam telah divonis bersalah. Tentu vonisnya itu mungkin besar dikaitkan dengan bahwa asisten bekerja sama dengan siapa. Kalau asisten divonis bekerja sama dengan siapa? Kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya, maka bosnya pun juga akan divonis. Itu saya kasih logika. Saya belum membaca putusannya Ibam, tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama. Jadi saya mengatakan yang paling kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap Ibam. Karena kalau asisten sudah divonis, tentu asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab. Anda sudah tahu jawabannya. Oke? Jadi saya bilang sama Bapak Presiden, kemungkinan majelis hakim akan terikat dengan putusannya yang terdahulu. Tapi apakah Nadiem bersalah atau tidak, saya utarakan secara jelas ke Pak Presiden, tapi saya tidak mau membuka di forum medsos ini. Oke, saya mau bobo dulu, tapi benar-benar memang Pak Presiden netral, dia berusaha mencari fakta sebanyak-banyaknya. Ya, namun apa boleh buat, persidangan sudah hampir berakhir. Hotman Paris. Seperti diketahui, Nadiem Makarim tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Perhitungan kerugian negara dalam proyek digitalisasi pendidikan ini mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah. Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan.
Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa. Saya sakit hati. Saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, ya iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena kayak saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Jangan lupa subscribe ya.